Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda kampus Biru SM dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari. Nah, kali ini menarik nih, kita akan berbicara, kita akan cerita-cerita terkait tentang wirausaha entrepreneur. Hari ini itu berkembang pastinya luar biasa. Jadi masing-masing dari kita ternyata juga bisa kita gali bakat kita untuk berwirausaha. Kita akan cerita-cerita bersama dengan Dr. Susanti SPMSI. Beliau merupakan Ketua Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Serambi Mekah. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Indah. Terima kasih banyak waktunya Ibu, luar biasa. Nih, kita sharing-sharing cerita-cerita hari ini ya, terkait tentang pengembangan wirausaha mahasiswa. Nah, kalau selama ini kan di Serambi khususnya Bu ya, di USM ini ada jurusan ekonomi. Tapi juga banyak pasti mahasiswa yang mungkin di luar jurusan itu juga punya bakat atau juga punya hal yang mungkin juga sudah dilakukan. Mereka sudah jualan-jualan. Nah, ini Bu mungkin bisa cerita dulu nih tentang program ini, program Lembaga Inovasi Inkubator Bisnis. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Indah. Baik, jadi sebenarnya kewirausahaan ini kan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi baik di universitas manapun, malah ada mata kuliah kewirausahaan untuk semua jurusan. Gitu. Nah, untuk implementasi karya mahasiswa itu, maka pemerintah membuat program namanya P2MW, program pengembangan wirausaha mahasiswa yang diadakan setiap tahun. Biasanya bulan 2 Bu. Jadi ini sudah sangat mendekati sekali ya. Sudah mau akhir Ini sudah mau pengumuman untuk penerimaan proposal gitu. Nah, jadi alhamdulillah Universitas Serambi Mekah itu aktif untuk sudah sekitar 3 tahun memenangkan program ini, dan ada beberapa kelompok yang setiap tahun menang. Nah, jadi mahasiswa harusnya memang tahu dan mengikuti program ini. Dan ini menarik kenapa? Karena program ini memberikan dana hibah maksimal sekitar 20 juta rupiah untuk kegiatan 1 semester. Jadi ini dibuat semacam program MBKM di mana mahasiswa bisa mengkonversikan kegiatan wirausaha ini untuk tidak masuk lagi ke kelas, tapi mengkonversikan nilai biar dia bisa fokus bekerja di program P2MW ini. Oke, artinya P2MW ini memang dana hibah yang diberikan ya Bu ya, tapi kemudian mahasiswa bisa mengkonversi nilainya. Nah, ini gimana caranya Bu? Kemudian mahasiswa bisa ikut kegiatan ini? Iya gitu. Jadi kemarin justru banyak yang pemenang program 2-3 tahun yang lalu itu banyak yang hanya ide-ide saja. Tapi diharapkan nanti ada prototipe-nya ya, jadi bisa lebih menarik. Nah, mahasiswa nanti bisa mengajukan ke platform yang sudah disediakan oleh kementerian yang ditangani oleh universitas. Jadi memang pertama diseleksi dulu di universitas, adik-adik bisa ngajuin dan minta akun, nanti akun untuk masuk ke platform. Kemudian proposal itu nanti dibuat secara sistem, jadi tersistem dia proposalnya, kemudian baru nanti ada lampiran proposal yang sudah jadi. Nah, kemudian diseleksi di tingkat universitas, terus yang lulus direkomendasikan ke kementerian, dan di kementerian nanti akan diumumkan mana yang menang untuk kemudian dilanjutin programnya. Oke, yang pengalamannya sudah nih Bu, ini apa biasanya yang ketertarikan oleh kementerian di bidang apa misalkan contohnya Bu? Ya, kementerian ada beberapa bidang dan tidak terbatas sih ya. Oke. Tapi prinsipnya adalah produk-produk yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang berbasis kepada kedaerahan dan berbasis kepada ekonomi hijau dan kebaruan. Nah, artinya ada produk-produk yang recycle mungkin. Nah, jadi seperti itu yang memang dicanangkan. Dan satu lagi memang bisnis yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, misalnya produk-produk yang kemudian mengembangkan para petani. Jadi ada semacam kebaikan yang nyata yang tidak hanya menggagas ini sebagai keuntungan semata. Jadi bermanfaat untuk yang lain juga. Yang lain. Oke, jadi misalkan kayak tadi Ibu bilang Bu ya, ada produk-produk recycle seperti itu, daur ulang, itu justru yang lebih ini Bu ya. Tahun ini ada temanya nggak Bu? Khusus misalkan ada tema khusus misalnya seperti itu. Betul, tahun ini belum ada pengumuman ya, karena memang kita harusnya mempersiapkan sebelum, karena kan waktunya sekitar 3 minggu atau sampai 1 bulan. Nah, itu biasanya mepet, makanya harusnya universitas lebih cepat dari itu. Nah, ini belum ada
ide-ide saja kan, tapi artinya mereka ada pengembangan yang mungkin mereka sudah pikirkan. Ini apa yang mahasiswa perlu siapkan? Ya, kita sudah sosialisasi sebenarnya sama mahasiswa, tapi sebenarnya butuh waktu lagi juga karena kemarin kan mahasiswa libur ya Bu. Jadi ini kita akan buat sosialisasi lagi dan kita menyediakan format proposal. Jadi mereka belajar dulu bagaimana cara mengisinya, kemudian mereka bisa konsultasi nanti dengan dosen pembimbing untuk memantapkan proposalnya. Jadi tim, karena ini adalah bertim, jadi silakan mereka nanti berkonsultasi dulu dengan tim yang solid. Ya, Berapa orang itu? tim ini minimal 3 orang, Maksimal? dan maksimal 5 orang. 5 orang. 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang dan tidak dibatasi angkatan dan jurusannya. Jadi mereka bisa join dengan jurusan Jurusan. lain ya. Malah disarankan karena akan ada sharing pengetahuan ya, untuk satu tim itu bisa saling mendukung. Itu menjadi salah satu bahan kelulusan kalau memang mereka bisa berkolaborasi. Oke, berarti justru kolaborasi itu nanti yang salah satu poin yang mendukung juga Bu ya. Berarti harapan besar dari program ini apa Bu? Misalkan tadi kayak mahasiswa selain untuk dirinya sendiri ya Bu ya, mereka juga bisa ya tadi mereka bisa komprehensi nilainya, terus juga mereka bisa kembangin. Terus apa harapan besar? Ya, kalau harapan besarnya kita ingin menciptakan wirausaha ya, yang kuat mental dan paham tentang bisnis dan mereka berpengalaman. Untuk universitas sendiri ini kan salah satu program yang memang harus kita dukung karena ya salah satunya untuk akreditasi juga ya, kita bisa kedepannya mereka setelah tamat nanti mereka sudah punya pengalaman berwirausaha. Selain mereka secara teoritis juga menerima ilmu di sini gitu. Nah, kemudian dosen-dosen juga aktif mendampingi mahasiswa dan juga terjun langsung terhadap praktek-praktek bisnis. Terus yang dilakukan misalnya di khusus di lembaga inovasi ini apa aja? Misalkan mereka udah ada persiapan, jadi artinya sebelum bulan 2 atau mungkin kita Ibu sudah lakukan terus lah ke mahasiswa sosialisasi itu terus, itu apa aja yang kegiatan-kegiatannya Bu? Ya, pertama kita sudah membuat grup nih ya, grup untuk P2MW yang memang menarik dan tertarik. Jadi kita step by step karena proses yang pertama sosialisasi, kemudian pendampingan, begitu juga dengan para dosennya. Kemudian kita ada bimbingan-bimbingan yang secara kelembagaan ataupun secara pribadi. Nah, ini tetap harus kita lakukan karena kita tahu bahwa mahasiswa ini masih sangat perlu ya, mereka menulis membuat proposal itu memang perlu intens ya diberikan karena memang terus terang ya mereka baru pemula, apalagi yang pemula yang belum pernah buat proposal gitu, memang betul-betul detail kita harus mengajari walaupun mereka memang sudah punya ide tapi menuangkannya ke dalam kertas dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang menarik itu memang perlu dipunya. Jadi itu kita harapkan dan dosen-dosen juga kita harapkan mau bersinergis, mau membantu, mau bersemangat gitu memberikan motivasi ke mahasiswa supaya mahasiswa juga tambah semangatnya. Dan mungkin kalau tertarik dan mungkin juga mungkin pengen tahu dulu informasinya Bu ya, bisa mungkin ke ketua prodi, terus juga mungkin nanti bisa langsung ke Bu Santi. Mungkin bisa dihubungin mana Bu? Kalau di kampus tuh ada kita kegiatan-kegiatannya kapan mungkin rutinnya? Itu kapan biasanya? Kalau kegiatan nanti kita selalu agendakan dulu ya. Oh, Tapi oke. kalau memang mau butuh langsung bisa langsung ke kantor saja atau ke kantor inkubator dan langsung ke Serat Bima saja. Langsung akan dilayani. Iya, jadi mungkin mau tanya dulu, itu udah ada idenya, Bu ya, udah ada ide tertarik. Apalagi hari ini kan mudah ya Bu ya, ada media yang bisa kita gunakan, mungkin bisa banyak lah hal-hal yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak Bu Santi, sharing-sharingnya luar biasa. Sukses ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Kalau ini semoga mahasiswa lebih banyak yang tertarik dan ke depan nanti kita bisa terus kembangkan untuk informasi-informasi pada mahasiswa. Bu Santi terakhir silakan. Ya, baik anak-anak sekalian, tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi ayo kita coba dan ayo kita bersemangat merebut sebuah kemenangan. Ya, program-program menanti dan kalian harus siap dengan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Dan satu lagi yang penting mau Bu ya, mau dulu, semangat dulu. Oke, terima kasih banyak Bu Dr. Susanti SPMSI, Ketua Lembaga Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Serambi Mekah. Dan juga untuk mahasiswa yang pasti sudah banyak sekali programnya, tinggal kita aja nih mau atau tidak